Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara. Di sini saya akan membahas tentang arti ilmu pengetahuan, di mana ilmu pengetahuan terdiri dari dua kata, yaitu ilmu dan pengetahuan. Dalam KBBI, ilmu diartikan sebagai pengetahuan atau kepandaian. Adapun dalam Oxford English Dictionary terdapat tiga dari arti dari ilmu, yaitu 1. Informasi dan kecakapan yang diperoleh melalui pengalaman dan pendidikan. 2. Keseluruhan dari apa yang diketahui. 3. Kesadaran atau kebiasaan yang dapat melalui pengalaman akan suatu fakta atau keadaan. Adapun pengetahuan adalah tahu atau hal mengetahui segala sesuatu. Segala apa yang diketahui berkenaan dengan sesuatu hal atau mata pelajaran. Ilmu pada hakikatnya berasal dari pengetahuan, namun sudah disusun secara sistematik dan diuji kebenarannya menurut metode ilmiah dan dinyatakan valid dan sahih. Adapun pengetahuan adalah segala sesuatu yang diketahui, namun disusun secara sistematik dan belum diuji kebenarannya menurut metode ilmiah dan belum dinyatakan valid dan sahih. Dengan demikian, ilmu pengetahuan adalah pengetahuan yang ilmiah. Menurut para ahli, menjelaskan tentang sifat dari ilmu pengetahuan yang bersifat ilmiah dengan ciri-ciri: 1. Memiliki objek yang jelas berupa fenomena alam atau sosial. 2. Menggunakan metode yang jelas berupa observasi dan eksperimen. 3. Telah disusun secara sistematik dan komprehensif. 4. Rasional, yakni mengandung premis, preposisi yang masuk akal. 5. Sudah dapat diverifikasi atau dibuktikan kebenarannya di laboratorium. 6. Bersifat universal, yakni bahwa yang ditetapkan dalam teori tersebut dapat digunakan untuk menjelaskan semua fenomena yang sama dan diterima semua para ahli. 7. Memiliki time response yang jelas. 8. Terikat pada hukum-hukum yang serba pasti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fitriani. Akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu para ahli menjelaskan tentang sifat dari ilmu pengetahuan yang bersifat ilmiah dengan ciri-ciri sebagai berikut. 1. Memiliki objek yang jelas berupa fenomena alam ataupun sosial. Yang kedua, menggunakan metode yang jelas berupa observasi dan eksperimen. Terus yang ketiga, telah disusun secara sistematik dan komprehensif. Terus yang keempat, rasional, yakni mengandung premis, postulas, referensi yang masuk akal. Terus yang kelima, sudah dapat diverifikasi atau dibuktikan kebenarannya di laboratorium. Terus yang ketujuh, 6, bersifat universal, yakni bahwa yang diterapkan dalam teori tersebut dapat digunakan untuk menjelaskan semua fenomena yang sama dan diterima semua ahli. Terus yang ketujuh, memiliki time response yang jelas. Terus yang kedelapan, terikat pada hukum yang berserba pasti. Baik, hanya itu. Baik, saya atas nama Anissa Magfira akan melanjutkan materi tentang ciri ilmu pengetahuan. Ada beberapa pendapat ahli mengenai ciri ilmu pengetahuan, antara lain yaitu menurut Li Jiangyi 1987, ilmu pengetahuan dicirikan terbagi menjadi 5. Yang pertama itu empiris, artinya pengetahuan diperoleh berdasarkan pengamatan dan percobaan. Yang kedua, sistematis, artinya berbagai keterangan dan data tersusun sebagai kumpulan pengetahuan itu mempunyai hubungan yang teratur. Yang ketiga, objektif, artinya ilmu pengetahuan itu bebas dari prasangka, persesuaian dan kesukaan pribadi. Yang keempat, analisis, artinya pengetahuan ilmu berusaha membeda-bedakan pokok soalnya dan peranan dari bagian-bagian itu sendiri. Yang kelima itu verifikasi, artinya dapat diberikan kebenarannya oleh siapapun. Berdasarkan pendapat Dwight Joseph
1987, pengertian ilmu mengacu pada 3 hal, yaitu produksi, proses, dan masyarakat. Terima kasih. Saya Hasnidar. Di sini saya akan melanjutkan materi mengenai ciri kognitif ilmu pengetahuan. Langsung saja, untuk ciri yang pertama, ilmu pengetahuan tidak bisa menjawab semua pertanyaan. Maksudnya bahwa ilmu memiliki keterbatasan dan membatasi ruang lingkup kajiannya pada batas pengalaman manusia. Menurut Jujun Sudha Sumantri, hal ini dikarenakan bahwa fungsi dari ilmu pengetahuan dalam kehidupan manusia adalah untuk membantu manusia dalam menanggulangi masalah-masalah yang dihadapinya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian, ciri yang kedua, hasil ilmiah bersifat universal. Ilmu mengasumsikan alam semesta ini seperti namanya merupakan sebuah sistem tunggal yang sangat luas di mana aturan-aturan dasar yang dimuat di dalamnya sama. Nah, ilmu pengetahuan yang diperoleh dengan mempelajari salah satu bagian dari alam semesta ini juga berlaku untuk bagian yang lainnya. Kemudian, ciri yang ketiga, ide-ide ilmiah atau kesimpulan dapat berubah dan bersifat tentatif. Maksudnya bahwa ilmu menerima revisi baik berupa hukum-hukum, teori-teori, prinsip, standar, dan yang lainnya dengan cara melakukan evaluasi secara terus-menerus, first review, ataupun aplikasi. Pada prinsipnya, teori apapun dapat berubah sesuai dengan upaya pembantahan serta teori-teori lama dapat menggantikan teori yang baru. Hal ini menyebabkan ilmu pengetahuan dapat menanggulangi masalahnya sendiri. Kemudian, ciri yang keempat, sains membutuhkan bukti yang kuat. Sains mengandalkan diverifikasi, terukur, serta bukti yang sah, yaitu berupa data-data yang akurat pada setiap tahapan proses ilmiah. Pengumpulan data dapat dilakukan oleh pengukuran atau hanya dengan indera kita ataupun eksistensi dari indera kita, dengan kata lain instrumen. Nah, keputusan ilmiah ataupun evaluasi ini tidak didasarkan pada perasaan manusia, pengalaman masa lalu, ataupun keyakinan. Kemudian, ciri yang kelima, ilmu dibentuk oleh logika. Kehadiran data yang akurat saja tidak cukup bagi kemajuan ilmu pengetahuan. Konsep-konsep ilmiah tidak muncul secara otomatis dari data atau jumlah analisis saja. Pengetahuan atau logika dan kreativitas diperlukan untuk membentuk mereka ke dalam hasil ilmiah. Nah, semua pertanyaan ilmiah harus sesuai dengan prinsip-prinsip logis penalaran, yaitu untuk menguji validitas sebuah argumen, maka diperlukan untuk menerapkan kriteria-kriteria tertentu seperti inferensi, demonstrasi, dan rasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Yadi Setiawan akan melanjutkan pembahasan materi mengenai arti, kegunaan, dan ciri-ciri ilmu pengetahuan. Nah, setelah teman-teman saya telah memaparkan apa arti ilmu pengetahuan, kegunaan dari ilmu pengetahuan, dan ciri-ciri ilmu pengetahuan, saya sendiri akan membahas materi mengenai ciri-ciri lain. Tadi kan teman saya yang ketiga itu ciri-ciri ilmu pengetahuan. Nah, saya ciri-ciri lain dari ilmu pengetahuan. Ya, baiklah, langsung saja tanpa basa-basi lagi. Ciri-ciri lain yang pertama itu adalah logis. Artinya, ilmu pengetahuan itu diperoleh berdasarkan penalaran yang wajar dan rasional. Rasional mampu dicapai oleh akal sehat manusia. Yang kedua itu terdefinisi. Artinya, dengan adanya ilmu pengetahuan, kita mampu membuat argumen-argumen atau mengklaim sesuatu itu dengan benar, atau membuat argumen-argumen yang kuat, karena kita telah mempunyai, karena ilmu pengetahuan sendiri itu adalah sesuatu yang telah dibuktikan kebenarannya dengan metode-metode ilmiah, dengan bukti-bukti yang sudah tentu benar. Yang ketiga, ciri yang ketiga itu ilmu
pengetahuan itu diperoleh dari proses mendapatkan ilmu pengetahuan harus adanya hipotesis yang bersifat falsifiable. Artinya pernyataan hipotesis itu kan pernyataan atau dugaan-dugaan sementara yang dianggap benar sebelum ada pernyataan yang lebih kuat atau yang mampu mematahkan pernyataan hipotesis sebelumnya. Nah, hipotesis yang bersifat falsifiable itu adalah pernyataan yang dapat dibuktikan atau dapat dinilai kesalahannya berdasarkan observasi atau bukti fisik. Tetapi salahnya di sini bukan berarti itu salah, ilmu itu salah, tetapi di sini berarti menunjukkan bahwa pernyataan tersebut dapat ditarik sebuah kesalahannya, kemudian akan menjadi pernyataan yang lebih tepat atau benar nantinya. Nah, inilah salah satu bagian dari proses mendapatkan ilmu pengetahuan. Lalu selanjutnya, ciri yang selanjutnya itu ilmu itu butuh perhatian, karena untuk mendapatkan ilmu pengetahuan kita harus memberikan perhatian yang lebih dalam hal meluangkan waktu kita, meluangkan pemikiran kita ataupun biaya-biaya dalam melakukan percobaan ataupun evaluasi bukti. Lalu selanjutnya, ilmu itu malah sesuatu yang diperoleh dari kebetulan. Sederhananya, ilmu itu bukanlah suatu kebetulan. Tetapi jika ada kebetulan yang benar, itu belum bisa dikatakan ilmu pengetahuan, karena kebetulan tersebut tidak diperoleh dari metode-metode yang ilmiah. Sedangkan ilmu pengetahuan haruslah, sebelum dikatakan ilmu pengetahuan, haruslah diperoleh berdasarkan dari metode-metode ilmiah, baru dikatakan ilmu pengetahuan. Dan yang terakhir, ilmu itu harus jujur, karena dari proses awal sampai ke akhir itu kita harus melakukannya, atau proses mendapatkan ilmu pengetahuan itu harus dengan jujur. Sehingga ada istilah yang itu ilmuwan itu boleh salah, tetapi ilmuwan tidak boleh. Baiklah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terkata jika ada salah itu datangnya dari saya, dan jika ada kelebihan, kalau ada, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.